Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ini cukup lama ya kita libur. Berapa kali pertemuan? Sampai lupa. Tahun-tahun Pak. Setahun. Untung Google-nya masih menyediakan map. Jadinya bisa dicari alamatnya. Pagi ini kita sampai di ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna allaha shadidul 'adzab. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyajikan kepada kita satu realitas, satu fakta bahwa di antara manusia itu ada yang mengambil selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan, di mana mereka itu mencurahkan kecintaannya kepada sesembahan-sesembahan tersebut sebagaimana kecintaannya kepada Allah. Nah, ini adalah jenis, kalau ada apa namanya, kategori ya, kategori manusia di dalam persoalan bertuhan ya. Kalau soal respon itu kan ada 3 kategori kan, ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Nah, yang ini kategori terhadap keyakinannya kepada Tuhan, kepada Allah. Ya. Maka di situ nanti ada orang yang muwahhid itu orang yang mengesahkan Allah. Kemudian ada orang yang menolak keberadaan Allah. Ya. Kalau istilah modernnya yang sekarang, yang aktualnya sekarang itu disebut dengan ateis atau ya, kalau di bahasa Arab disebut dengan mulhid. Jadi mengingkari keberadaan Tuhan. Nah, kemudian kategori yang ketiga itu adalah yang sini iya, sana juga iya. Artinya dia mengakui keberadaan Tuhan, keberadaan Allah, tetapi juga mengakui ada yang selain Allah itu sebagai Tuhan. Itu yang disebut dengan musyrik. Ya. Jadi kalau kategori yang pertama itu ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Ya. Itu respon terhadap risalah secara besar ya. Sedangkan di risalah itu ya, diisi dari pesan agama itu kan banyak aspek. Jadi ada aspek ketuhanannya,
ada aspek ibadahnya, ya, ada aspek sosialnya, ya, ada aspek akhlaknya. Nah, yang kategori yang pertama itu ada mukmin. Mukmin itu berarti mengambil secara utuh, ya. Terus kemudian kafir itu menolak secara utuh. Terus kemudian munafik. Munafik itu secara zahir menerima, tetapi secara batin dia menolak dari risalah itu. Nah, di dalam risalah itu kan ada aspek ketuhanan. Nah, di ayat ini berbicara mengenai bagaimana jenis-jenis orang itu, kategorisasi orang di dalam aspek ketuhanan ini. Jadi ayat ini itu bukan hanya memilah jadi antara mukmin dan kafir, tetapi ini ada irisan juga, ya, ada irisan juga di dalam orang-orang atau di dalam kelompok orang-orang yang mukmin, ya. Mukmin tetapi menduakan. Jadi mengakui adanya Allah, tetapi mengakui juga atau meyakini juga di luar Allah itu ada sesembahan-sesembahan yang lain. Nah, itu. Jadi ketika membaca ayat ini, itu kita itu menjadi tidak merasa aman. Ya. Ini pemberitahuan dari Allah, dari sebuah fenomena, tapi juga sekaligus mengingatkan kita bahwa hal itu bisa loh terjadi pada diri kita, gitu ya. Wa minan nas, dan di antara manusia, penggunaan lafal wa minan nas itu juga menunjukkan, ingin menggambarkan sebuah ukuran kuantitas. Jadi sebuah ukuran kuantitas, jumlah, bilangan. Nah, penggunaan wa minan nas itu memang terkesan itu tidak banyak. Jadi yang seperti ini tidak banyak, ya. Jadi kalau misalnya begini, penduduk Indonesia itu kan sekitar 280 juta. Jadi kalau kita mengatakan dari penduduk Indonesia itu ada yang suka korupsi, itu kira-kira yang korupsi dengan yang tidak banyakan mana? Banyakan yang tidak korupsi, kan gitu. Jadi kalau kita ini namanya disebut dengan min atau ayat atau ayat. Jadi untuk menunjukkan sebagian. Tapi ya, ketika min ini digunakan untuk menunjukkan itu, maka ini sekaligus menunjukkan satu fenomena, tetapi dia tidak mayoritas, tidak dominan. Jadi secara jumlah tidak banyak. Itu sekaligus juga membahagiakan kita lah. Artinya kayak gitu nggak banyak. Ya. Wa minan nas, dan di antara manusia, ya, dan di antara manusia itu ada orang-orang yang mengambil min dunillah, mengambil selain Allah andadan. Andad itu jamak dari kata niddun, nun dal ditasdid. Niddun itu artinya syarikun. Niddun itu artinya syarik. Apa itu syarik? Syarik itu adalah sesuatu yang menyertai, itu namanya syarik. Ya, kalau saya duduk di sini, saya sebagai subjek utamanya, kemudian di samping saya ini ada yang duduk, dia sebagai pendamping, itu disebut dengan syarik. Nah, pendamping itu disebut syarik itu apabila ada unsur kesamaannya, ada pembagian peran, itu disebut dengan syarik.
Tapi kalau tidak ada pembagian peran, ya tidak disebut dengan syari. Jadi misalnya begini, pesawat terbang itu kan ada pilotnya, kemudian ada yang mendampingi pilot yang disebut dengan co-pilot ya. Yang disebut syariknya pilot itu bukan setiap orang yang terbang bersama pilot itu, karena yang terbang bersama pilot bisa jadi 150 orang, bisa jadi 200 orang, bisa jadi 300 orang. Itu tidak disebut dengan syarik. Kenapa? Karena tidak berbagi peran. Tidak berbagi peran. Nah, kalau co-pilot itu dia berbagi peran. Kalau pilotnya ngantuk digantikan, kalau pilotnya capek digantikan, pilotnya sakit digantikan. Atau beberapa pekerjaan bisa di-sharing, itu namanya sharing. Kalau kita paham contoh yang seperti ini, maka nanti kita akan paham seseorang itu disebut menduakan Allah, yang disebut orangnya itu namanya musyrik. Jadi pihak yang jadi subjek yang bersanding dengan Allah dari sisi peran itu disebut dengan syari. Ya. Orang yang punya keyakinan bahwa ada sesuatu di luar Allah yang berbagi peran dengan Allah, atau menyamai atau meskipun lebih rendah, ya, itu disebut dengan musyrik. Tindakannya disebut dengan syirik. Asyirku disebut dengan asyirku. Ya. Tuh. Jadi andadan itu adalah jamak dari nid, ya, jamak dari nidun. Nidun itu syirkun. Nah, di sini kita juga dari ayat ini kita juga tahu akhirnya ternyata di luar Allah itu banyak hal-hal atau sesuatu itu yang diposisikan oleh manusia, oleh sebagian manusia itu sebagai sharing, sebagai sebagai penyekutu lah, sebagai penyekutunya Allah. Bentuknya nanti bisa macam-macam, tetapi dari bentuk yang bermacam-macam itu, pada poinnya itu mereka itu dianggap memiliki peran yang setara atau senada, ya, atau menggantikan kedudukan Allah sebagai Rabb, sebagai ilah. Jadi ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, itu kan menuntut kita, ya, untuk menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya Rabb, sebagai satu-satunya Rabb, bukan Rabb yang di Semarang, ya. Rabb di Semarang kan anjing. Rabbun itu pemilik, pengatur, dan semuanya yang merancang itu Rabb. Nah, orang yang mukmin itu dituntut untuk meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb yang mengatur alam semesta ini. Maka kalau ada satu keyakinan yang mengganggu ini dengan cara apa? Meyakini sesuatu di luar Allah tadi itu punya peran, itu disebut dengan syirik. Orangnya disebut dengan musyrik. Nah, kesyirikan orang itu bisa bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Ya, ada yang tebal, ada yang tipis. Dan kalau yang disebutkan oleh Nabi, inna akhafu ma akhafu alaikum asyirku al-asghar, kan gitu ya. Yang paling aku khawatirkan atas diri kalian itu adalah syirik kecil. Ya. Kalau sahabat bertanya, "Wa ma huwa?" kan gitu ya. Apa itu syirik kecil?
riya kan gitu ya. Riya itu juga salah satu bentuk kesyirikan. Kenapa? Karena ketika kita menyatakan la ilaha illallah, kita deklarasikan pernyataan la ilaha illallah itu kita meyakini bahwa Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah. Rabb itu yang mengatur, ya. Ilah itu kemudian konsekuensi daripada Rabb tadi itu. Ilah itu berarti kan berhak mendapatkan penghormatan, berhak mendapatkan pengagungan, berhak ditakuti, kan gitu. Jadi itu ilah, ya. Zat Allah sebagai ilah itu ya fungsinya itu atau apanya itu, ya, menjadi ilah itu sebagai konsekuensi dari Allah sebagai Rabb. Rabb itu kan menciptakan, mengatur, semuanya mendesain, ya, menuliskan skenarionya, takdirnya dan seterusnya, itu sebagai Rabb. Karena Allah yang seperti itu, maka Allah itu menjadi zat yang secara otomatis, ya, konsekuensi logisnya itu menjadi dihormati. Jadi kan gini, kalau kita punya rasa takut itu sebenarnya hal kedua setelah orang itu paham, tahu tentang sesuatu itu. Jadi sebenarnya takut, suka itu adalah sebuah konsekuensi. Itu sebenarnya langkah kedua dari langkah pertama yang sebelumnya. Langkah pertamanya apa? Bahwa kita tahu bahwa misalnya orang itu hebat, kuat, berkuasa, maka konsekuensinya terus ngamuan misalnya, emosian, maka konsekuensinya kita menjadi takut. Jadi rasa takut itu adalah sebuah konsekuensi dari keyakinan sebelumnya terhadap objek tersebut, kan gitu. Jadi pertama-tama yang diyakini oleh manusia tentang Tuhan itu adalah Tuhan sebagai pencipta atau sebagai pengatur yang menurunkan hujan, yang semuanya lah pokoknya, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menyembuhkan, yang mengatur semuanya. Setelah itu diyakini, maka secara otomatis kita itu mempunyai rasa takut, rasa pengharapan, rasa kenapa kok berharap? Ya karena semuanya itu terjadi karena kehendak dan iradah Allah. Maka kita berharap kepada Allah. Kita mencintai karena kita itu keberadaan kita itu juga anugerah dari Allah. Ya. Kedua orang tua itu meskipun secara zahir itu sebagai sebab, tapi sebenarnya kan tidak melakukan apa-apa tentang wujud kita itu. Meskipun menjadi sebab secara zahir, tapi kan nggak melakukan apa-apa. Dan kita kalau yang sudah dewasa itu kan punya perasaan kemerdekaan diri kan. Merasa kita itu punya kemerdekaan diri sebagai manusia, kan gitu. Saya mau melakukan apa, itu kan tidak terikat dengan bahkan kepada orang tua sekalipun kan, ya, tidak terikat. Saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini. Nah, yang mengikat kita itu apa? Yang mengikat kita itu adalah nilai-nilai, norma, kesepakatan, etika, hukum. Itu yang mengikat kita. Kenapa kok kita kalau jalan itu kemudian kok tidak nabrak-nabrak orang? Karena ada kesepakatan kalau orang sengaja nabrak itu bisa dikurung, bisa dihukum, kan gitu. Jadi yang mengikat kita itu kan ada norma, kesepakatan, ada etika. Nah, termasuk juga keyakinan.
keyakinan. Kenapa kok tidak berbohong? Kenapa kok tidak begini? Kenapa kok tidak begini? Tidak begini? Kita punya keyakinan. Kalau orang itu melakukan ini, maka nanti di akhirat dapatnya ini. Itu kan sebuah keyakinan. Kan tidak ada kan orang yang pernah misalnya kalau kamu berbicara bohong nanti lidahnya dipotong misalnya. Nggak pernah kan ada orang yang lihat itu. Tapi kita meyakini bahwa apa yang ada di dalam ajaran-ajaran agama itu benar adanya. Maka kemudian itu mengarahkan kita pakai baju, kita pakai celana, kita tutup aurat. Itu kenapa? Kan gitu. Karena ada ancaman, ada tuntunan, ada perintah, dan kemudian perintah itu kita yakini benar adanya. Padahal kan kita nggak pernah melihat siapa yang memerintah ini. Kita membaca perintah tapi kan nggak pernah menyaksikan. Tapi kita meyakini dan kemudian itu mengarahkan perilaku kita. Tuh. Nah, perasaan kita terikat kepada perintah. Kemudian keyakinan bahwa Allah itu mengatur. Itu tidak boleh diduakan. Yang disebut dengan midun tadi itu tidak boleh diduakan. Maka yang namanya khauf, rasa takut, yang namanya roja itu apa? Pengharapan, bukan timun, terus nanas, mangga, dikasih cabai sama gula merah, lagi itu namanya ruh. Jadi rojak kita itu hanya kepada Allah. Kenapa? Karena kita meyakini tidak ada yang bisa membuat satu janji, satu perubahan kecuali Allah. Maka berdoa itu hanya ditujukan kepada Allah. Nah, kalau kita paham ini semuanya, maka yang disebut dengan andadan itu akhirnya banyak. Andadan itu banyak, ya kan? Tempat-tempat yang mustajab itu juga sudah diatur oleh agama, kan? Sudah diatur oleh agama. Jadi nggak boleh kita membuat sesuatu yang baru, ya. Kemudian kita meyakini, kalau saya termasuk soal afdoliyah. Soal afdoliyah itu soal keutamaan, ya. Itu juga sudah selesai di dalam agama ini, nggak bertambah. Kalau pertanyaan lebih afdol mana, sholat di Masjid Istiqlal dengan di Masjid Fatal misalnya, jawabannya sama. Tidak boleh. Jadi adat itu adalah sebuah perasaan yang membuat ranking-ranking itu yang tidak ada dari agama. Itu termasuk bagian dari adat. Tuh. Termasuk berdoa. Kalau saya berdoa di bawah pohon yang rindang itu lebih mustajab. Itu nggak boleh juga. Itu namanya sudah mengambil andada. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Jadi apa yang datang dari agama ini sudah selesai. Sudah selesai itu sudah final, sudah sempurna. Kita tinggal menjalankan. Kalau tidak seperti itu, maka itu kita dipermainkan oleh perasaan kita sendiri. Ya. Maka kalau orang itu sungguh-sungguh beriman, itu kan tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Tidak ada yang kita meyakini bahwa tidak ada yang bisa memberi madharat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi manfaat kecuali
tidak ada yang bisa menahan kecuali Allah. Seperti hadis yang diajarkan kepada Ibnu Abbas itu, ya gulam, ihfadillah, yahfadka, dan seterusnya kan gitu. Wa in istama'a wa'lam annal ummata law istama'at ala yanfa'uka la yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Kalau seandainya seluruh manusia itu bersepakat untuk mencelakakan kamu, ya, maka kamu itu tidak akan celaka kecuali dengan sesuatu yang sudah ditulis oleh Allah akan menimpamu. Begitu pula sebaliknya. Nah, wa istama'u ala ayyanfa'uka, kan gitu. Kalau mereka itu bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu, semua manusia itu, kamu tidak akan bisa mengambil manfaat dari mereka itu kecuali sesuatu yang sudah ditetapkan. Jadi yang kita dapatkan itu yang sudah dijatah oleh Allah, bukan yang diinginkan oleh kita atau yang diinginkan oleh manusia lain. Itu nggak ngaruh itu, ya. Maka peristiwa-peristiwa itu kalau kita pahami seperti itu, maka akhirnya tidak ada yang membuat bersedih, kan? Tidak ada yang membuat gelisah, tidak ada yang membuat apa, tuh, ya. Nah, ini kaki yang sakit ini juga udah ditakdirkan sakit. Kan tidak ada orang yang berencana sakit. Begitu pula bukan hanya sakit, sesuatu yang baik itu juga tidak bisa direncanakan bisa, tapi belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi. Kalau terjadi semua yang direncanakan malah bingung nanti. Nanti Indonesia presidennya 3, mau semuanya berencana jadi presiden. Kalau semua yang direncanakan manusia itu terjadi, maka malah susah. Ya, dokternya pengen dapat pasien banyak, kan gitu. Orang-orang itu berkeinginan tidak sakit, terus yang terjadi yang mana? Meskipun dokter itu berdoa dapat pasien banyak, ya belum tentu ada pasien. Meskipun orang-orang itu berdoa, ya nggak sakit. Kalau memang Allah jatahkan sakit, ya sakit, tetap datang ke dokter. Kadang-kadang juga tidak yang dekat-dekat. Ini tetangganya dokter, malah dia jauh ke sana. Kalau hitung-hitungan kan, hitung-hitungan yang logis, yang pakai apa, hitung-hitungan yang matematis, logis, mudah, itu kan yang dekat, dokter yang dekat, sama-sama dokter. Dulu buku yang dibaca juga sama, obatnya juga sama, tapi mau milihnya yang sana sudah langganan saya. Nah, yang begitu itu siapa? Mekanisme seperti yang ini, yang rumit ini, itu siapa yang ngatur? Kan sering kan terjadi kan, dan saya juga sering terlibat. Rezekinya tukang kunci itu ya ada aja kan. Kok ya ada orang kok kuncinya hilang, kuncinya patah. Dan kadang-kadang hilangnya itu ya hilang begitu aja, nggak direncanakan. Sering saya tidak niat pergi, ya, kemudian kok pergi. Setelah pergi kuncinya hilang, yang jauh dari rumah. Ini kan satu mekanisme bahwa Allah ingin ngantar uang dari satu tempat ke tempat lain melalui kunci hilang. Tidak niat pergi kok, pergi aja kan. Nggak ada tujuannya. Ternyata tujuannya itu mengantar uang. Ini yang mengatur ini semuanya, atau yang bisa mengatur ini semuanya, atau yang bisa punya pengaruh terhadap orang lain ini siapa? Apa kita? Nggak bisa. Jangankan terhadap orang lain, terhadap tubuh kita sendiri saja itu kita nggak bisa ngatur. Kena apa pisau saya gitu, ayo cepet sembuh, ya nggak bisa.
Itu nanti sel-sel itu sudah diatur oleh Allah kapan dia merekat, kapan dia ketemu, kapan dia nyembuh. Nggak bisa dia, cepet. Nggak bisa. Kan sel-sel yang ada di tubuh kita kan nggak bisa kita atur. Kalau bisa orang yang sakit kanker itu, sel yang ada di tubuh saya yang jenisnya kanker, matilah kamu. Nggak bisa. Itu yang ada di dalam tubuh kita. Apalagi jumlah cacing yang di perut kita aja nggak tahu. Iya kan? Berapa cacingnya di perut kita sekarang? Ada 2 ya? 2 dan teman-temannya. Nggak tahu panjangnya seberapa, kapan dia makannya seberapa. Itu apa kita ngatur? Enggak. Loh, berarti memang Allah itu Rob. Allah itu Rabbul Alamin. Itu semuanya. Kalau sudah begitu, kalau ada orang yang menduakan, itu kan namanya kan nggak berpikir itu. Nggak berpikir. Kalau ada ketakutan, kalau ada pengharapan, kalau ada doa, apalagi bentuk peribadatan ditujukan kepada yang selain Allah, kan namanya tidak berpikir namanya. Sehingga kalau misalnya terpaksa, ya dia secara sosiologis, ya secara takdirnya dia dilahirkan di satu ini, kemudian dia melakukan itu, ya kemudian disuruh menjelaskan kenapa kamu kok penyakitnya seperti itu. Bingung mau menjelaskan, akhirnya muter-muter. Ya. Nah, jadi di Islam itu kan akhirnya menjadi jelas, jernih, mudah, simpel, gampang. Ya. Nah. Jadi kalau kata-kata berdoa sekalipun itu kan tidak setiap doa yang diucapkan kan ya terjadi ya. Tidak setiap doa yang diucapkan itu kan terjadi. Maka orang Islam itu ya apa namanya, akhlaknya kepada Allah, ya sikapnya kepada Allah itu benar-benar pasrah yang total gitu. Makanya makna yang paling menonjol dari Islam itu kan pasrah, al-khudu' wal ikhtiar. Kan gitu. Ya Allah, semoga saya jadi presiden, kan gitu ya. Kan semuanya juga tergantung Allah. Semua tergantung Allah. Apakah setiap yang dipilih oleh orang banyak itu nanti jadi presiden? Belum tentu, bisa jadi dipilih kemudian suaranya hanyut di sungai. Masa ke sungai? Ya bisa aja kan? Kan bisa, ya enggak? Kan kalau di Kalimantan, di tempat lain kan dibawa pakai perahu. Nah, terus hanyut. Orangnya nggak bisa menyelamatkan kotaknya, kemudian hancur. Kan nggak bisa dihitung lagi, padahal faktanya yang milih banyak. Akhirnya kan nggak bisa dihitung. Ya sudah, kamu 10, ini 7, ini 5, kan nggak mau gitu kan. Akhirnya semuanya dianggap batal, atau kalau gitu diulang itu bisa berubah pikiran itu. Yang tadinya milih A jadi milih B, kan gitu. Yang mengatur itu semuanya siapa? Yang menggerakkan tangannya nyoblos 1, 2, 3 itu siapa? Allah. Ya. Jadi yang menjadikan seseorang jadi presiden siapa? Allah, bukan tim ses. Iya kan? Faham yang kayak gitu-gitu itu. Kalau sudah begitu, masa masih bergantung kepada selain Allah? Masa masih mencintai selain Allah? Tuh. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Tuh. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat-sangat mencintai
Allah, cintanya kepada Allah itu di atas semuanya, di atas segala-galanya. Di atas cintanya kepada harta, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada perniagaannya, dan gitu. Ya, kan kalau kamu memang benar-benar beriman kepada Allah gitu ya. Qul in kuntum Allah. Ya. Apa itu? Tabi'uni, dan ada satu lagi. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa asyiratukum, kan gitu. Katakanlah kalau seandainya ya bapak-bapak kamu, anak-anakmu, keluargamu, perniagaanmu, ya yang kamu khawatirkan kerugiannya, kan banyak orang yang punya usaha itu kan khawatir gimana ya nanti ini tahun politik ini nanti apa namanya bisnisnya ini agak merosot, gimana nanti ya. Kalau itu lebih kamu cintai dibandingkan Allah, kan gitu. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Maka tunggu aja, mesti hancur. Setiap yang keluar dari garis edar itu mesti hancur. Ya, garis edar itu adalah ajaran-ajaran agama yang diverbalkan oleh Allah berupa larangan-larangan, berupa perintah-perintah, itu garis edarnya. Ada koridornya, ada apa namanya kanalnya, atau ada bentengnya, kan? Hadis Nabi, ala wa inna likulli malikin hima wa anna himallahi maharimuhu. Ketahuilah bahwasanya setiap penguasa, setiap raja itu punya batas teritorinya atau batas wilayahnya. Ada koridor yang orang itu hanya boleh di situ. Kalau melewati itu bisa ditembak, kan gitu. Kalau perbatasan antar negara, misalnya kan kalau melewati mencurigakan itu ditembak. Gitu. Ya. Bahkan kalau di Gedung Putih itu, kalau ada apa namanya benda asing yang tidak dikenal itu otomatis pelurunya keluar. Nah, di Israel kemarin itu ada yang disebut Iron Dome itu ya, Iron Dome. Jadi kalau ada pesawat asing atau ada peluru itu otomatis nanti radarnya itu mendeteksi dan kemudian otomatis dia keluar. Ini ada peluru keluar. Itu maharim, pembatas. Jadi nggak boleh melewati ini, peluru kendali nggak boleh melewati ini. Ya. Meskipun kemarin kejebol kan. Sama dengan gini kan, kayak komputer ya. Nah, kita ngetik keyboard itu kan setiap dipencet itu kan keluar, pencet A ya keluar A, pencet B ya keluar B. Tapi coba kita pencet yang dengan kecepatan yang melebihi yang sudah dihitung sama komputer itu. Saking cepatnya. Nanti mungkin kita mencet 5 kali, ya keluarnya 3 kali atau apa. Saking cepatnya. Jadi responnya itu telat. Karena saking cepatnya, ya saking cepatnya. Ya. Nah, walladzina amanu asyadda hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu ada sangat-sangat mencintai Allah. Gitu. Nah, nanti bentuk kecintaannya itu nanti pasti dia akan menomorsatukan, ya, mengedepankan, dia memprioritaskan, dan gitu. Kalau tidak berarti nggak lolos uji, berarti nggak lolos uji. Ya. Memang orang itu kalau bilang cinta itu kalau lagi berdua sih gampang gitu ya. Tapi kalau ada yang lain, kan nanti apa matanya itu meliriknya kemana? Ya, Pak Ayat itu lagi gandeng istrinya. Itu kalau berdua di kamar, terus aku mencintaimu. Ya karena cuma satu itu yang dipandang. Coba dibawa ke mall,
ke kafe kan berarti ada yang lain. ada pembandingnya. Kalau ada pembandingnya kan, nah iya itu lebih licin. Soalnya kalau pas saya pun nggak pernah ke mall. Sekarang kalau dulu sering. Contoh yang muda-muda. Ya kan? Iya. Jadi kalau sudah dihadapkan dengan pembandingnya itu baru kelihatan. Apalagi ini kalau bicara hati, ya mungkin matanya, mungkin mulutnya masih bisa. Jadi banyak orang-orang yang lebih celing kan gitu ya, lebih glowing. Itu mulutnya ya, tapi sebenarnya kayaknya itu lebih kayak gitu ya. Nah, kayaknya yang duduk sebelah sana itu kan begitu. Hatinya itu nggak bisa orang itu nggak bisa membohongi diri sendiri. Siapapun orangnya bisa. Iya, siapapun itu. Nggak apa-apa. Ini berlaku untuk laki dan perempuan sama. Dan biasanya perempuan itu kan ini perasaannya itu kan peka. Jadi kalau Pak Ayat tiba-tiba baik itu malah dicurigai. Karena dia habis berbuat baik dengan yang lain. Jadi merasa berdosa kan. Jadi kemudian berbuat baik dengan yang di rumah. Ibu ini rumus ini, catat ini. Ya. Nah, kalau di hadapan kita ini kan banyak pembanding dari Allah kan, yang secara zahir itu sepertinya punya jasa, punya peran di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Berarti kan ada pembandingnya Allah itu. Dibanding saya itu kan pertama kan gini, siapa yang memberi rezeki? Mesti jawabannya Allah kan gitu. Siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang beri sakit? Allah. Tapi di dalam kenyataan dia menerima uangnya kan dari juragannya. Tadi kan berarti kan sudah ketemu, ada komparasi di sini, ada pembandingnya. Kalau ditanya masih di masjid ini siapa yang memberi rezeki? Mantap jawabannya Allah kan gitu ya. Tapi begitu di kantor kan gitu, siapa yang bisa memberi madarat? Allah. Tapi begitu sampai di kantor takut sekali sama bosnya. Khawatir nanti kalau saya dipecat sama bos gimana hidup saya. Nah itu disebut dengan menduakan perang Allah. Ya nggak kenapa sebenarnya. Iya kan? Nah, sering saya sampaikan orang itu seringkali takut dengan sesuatu yang belum terjadi yang ada di pikirannya. Setelah terjadi itu ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, kalau saya ngomong begini, kalau ada orang ini masih dalam keadaan sehat semua ya, kalau orang itu kakinya patah rasanya gimana ya? Rasanya gimana? Kita kan bayang-bayangkan itu, kemudian kan takut sekali dengan kaki patah. Tapi setelah kakinya patah, kan begitu aja kaki patah itu, iya kan? Betul nggak kira-kira? Saya ngalamin. Nah, kan begitu aja kan? Dua kali lagi. Berarti suka. Kan tidak direncanakan kan semuanya. Apa kita itu takut kemudian deg-degan gitu. Tapi ya setelah terjadi itu, ya ternyata cuma begitu aja. Sama menyukai seseorang, menyukai sesuatu kan juga begitu. Sebelumnya ketika masih nanti kalau sebelumnya begitu sudah angkah tukar, wazawaz tukar, ternyata biasa-biasa aja. Alangkah enaknya kalau saya jadi mantunya Pak Presiden misalnya. Ternyata setelah jadi mantunya,
Ya biasa-biasa aja. Ya sebagai manusia itu ya biasa-biasa. Ya sama lah, kalau dicubit juga sakit, kalau gigit nyamuk juga gatel, kalau terlambat makan juga lapar. Ya, tetap ada rasa takut, tetap ada rasa khawatir. Nah, kadang-kadang manusia itu kemudian terbius sama yang dohir-dohir itu. Terbius sama yang dohir-dohir tadi itu. Nah, itu sedikit banyak kan bentuk menduakan Allah. Jadi pengharapan yang ditujukan kepada selain Allah. Itu jangan cuma waktu duduk di pengajian. Memang ya namanya orang ya, bahkan sekelas sahabat pun itu kan sering cerita, wahai Rasul, kami itu ketika sedang di majelis seakan-akan surga itu ada di depan mata, neraka itu seakan-akan ada di depan mata, jadi kami itu besar. Tapi begitu kami itu keluar dari majelis, ternyata kok banyak yang ya memang seperti itu manusia gitu. Seperti itulah manusia. Maka sering-seringlah berkumpul sama orang-orang baik biar saling mengingatkan. Itu sudah sunatullah itu. Gitu. Ya, jadi begitu dengar ayat itu, oh iya. Tapi begitu sudah sampai di pasar lupa semua. Pasar ketemu ayat, pasar ketemu ayat benar. Di pasar ketemu ayat. Di masjid ketemu ayat, di pasar ketemu ayat. Ini sudah beda lagi, pertimbangannya sudah beda lagi. Bohong itu sudah jadi apa keharusan kan gitu. Ini saya menipu sudah jadi ini, nutup-nutupi kayak gitu lah. Jadi harapannya bikin satu apa namanya plan ya, apa namanya project apalah gitu ya, bayangannya dulu. Padahal tadi waktu di masjid kan ditanya siapa yang memberi rezeki. Kalau Allah buntu meskipun ditulis 3 jilid buku rencananya itu tetap aja nggak terjadi. Yang Allah takdirkan ya terjadi. Yang Allah takdirkan hilang ya hilang. Yang Allah takdirkan ada ya ada. Kalau masih nggak percaya ya silakan aja. Nanti akan terbentur sama kenyataan. Karena apa yang dinyatakan oleh Quran itu pasti sebuah kenyataan, sebuah fakta. Masih rasa takut? Enggak. Nah, oleh karena itu maka persoalan-persoalan yang sifatnya zohiriyah, yang sifatnya itu sendaguru permainan itu jangan apa namanya dimasuki ya, jangan dimasuki ini prinsip-prinsip dasar di dalam agama ya, itu yang disebut dengan politisasi agama. Kalau milih ini beriman, kalau milih ini tidak beriman, masa begitu? Karena bisa jadi politisasi agama. Suka sama itu kemudian menggunakan dalil agama. Jangan. Bukan berarti memisahkan ya. Kenapa? Karena ini kan rumit. Soal milih-milih ini rumit sekali. Banyak sekali prinsip-prinsip, kaidah-kaidah itu yang saling menyilang gitu ya. Saling menyilang. Dan tindakan orang per orang, ya tindakan orang per orang ketika memutuskan sebuah pilihan itu selama dia berpegang secara jujur dengan prinsip-prinsip agama, itu kalaupun keliru ya nggak masuk neraka. Nah, itu kadang-kadang saya merasa prihatin juga di grup-grup medsos, di grup-grup WA, ya kesenangan, kecintaan kepada orang itu ya jangan kemudian menggadaikan
keberuntungan, ya, kebahagiaan, kebaikan pada orang itu enggak. Jadi misalnya negeri ini maju, itu kalau yang jadi nomor berapa? Itu kan ada yang pokoknya mati urip nomor 1, yang satunya itu pokoknya mati urip nomor 2, yang satunya mati urip nomor 3. Jangan kayak gitu. Semua itu bisa terjadi. Semua bisa terjadi. Dan kalau bicara soal keyakinan, itu kan sifatnya sangat privat sekali, dan kita nggak bisa diintervensi. Bahkan kalau kita hidup di zaman Fir'aun pun, kalau memang dia itu punya keyakinan, punya keimanan yang kokoh, itu dia menjadi kelompok yang selamat. Tapi sebaliknya, meskipun hidup di zamannya Nabi Muhammad sezaman, kalau imannya itu kerupuk, ya kena air ya melompok gitu. Jadi tidak terlalu bergantung, ada hubungan sebab akibat, tapi tidak selamanya seperti itu. Tidak selamanya seperti itu. Nah, itu kalau bicara soal keimanan itu kan sifatnya privat sekali. Mau presidennya siapa, asal kita itu beriman utuh kepada Allah, kita taati ini, tidak masalah kan? Tidak masalah. Oh nanti begini. Pahala itu kadang-kadang didapatkan karena kesulitan, bukan karena selalu kemudahan. Kan yang kita cari kan ridho dan pahala dari Allah. Sholat enak, sama sholat digebuki, gede pahalanya, gede yang mana? Kan kaedahnya kan gini, pahala itu berbanding lurus dengan tingkat kerumitan dan kesulitan. Berarti kan gedean pahala kalau mau sholat harus sembunyi-sembunyi, harus digebuki kan gitu. Akhirnya penguasa yang zalim itu kan bisa melipat gandakan pahala. Iya kan? Jadi akhirnya kan bukan pada siapa yang ada di luar kita kan, pada akhirnya tergantung pada yang ada dalam diri itu, keimanannya itu, pengharapannya seperti itu. Oh nanti kalau presiden ini bakal makmur, aman, sejahtera, yang membuat makmur siapa? Kan Allah yang memberi rezeki, yang membuat aman siapa? Kan Allah. Kan gitu dan seterusnya. Ya, orang itu kan ya orang beriman ya. Penyebab pun itu kan tidak secara langsung. Kan sering saya sampaikan kan tidak setiap orang yang pergi ke pasar dapat duit. Berarti dapat duit itu bukan karena pergi ke pasar. Tidak setiap orang yang pergi ke pasar itu dapat duit. Berarti bukan pergi ke pasarnya yang dapat duit. Ada yang duduk-duduk di rumah malah dapat duit. Tidak setiap yang bekerja keras itu rezekinya lebih banyak. Bukan bekerja keraslah yang mendapatkan, yang menyebabkan rezeki itu datang. Apa yang menyebabkan? Allah yang mendatangkan. Tidak harus pinter untuk jadi bos itu. Orang goblok aja bisa, ya kan? Nggak bisa ngatur, nyebelin orangnya, tapi bisa jadi bos. Nggak bisa itu. Bisa. Ya memang takdir kan? Takdir. Jadi itu blessing, takdir dari Allah itu. Kalau nggak yakin kayak ini mesti kecewa terus dalam hidupnya. Mesti kecewa terus. Maka orang yang mencintai Allah mesti menjadi manusia yang merdeka, optimis, karena digantungkan ke sana. Maka kalau meskipun ini diplesetkan, itu kalau anak-anak muda berharap kepada manusia dikecewakan, itu istilahnya benar, tapi dia itu maksudnya itu berharap sama pacarnya itu loh, nggak dibalas-balas gitu. Sehingga dia dikecewakan sama pacarnya. Saya berharap pada Allah aja.
baca di statusnya Gen Z gitu. Ya, sehingga sampai sini dulu ya. Ya, mau melemaskan kaki. Ya kita subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.